Dan pemirsa, kita sudah bersama dengan agen dan calon jamaah, ada Bapak Martono. Selamat pagi Pak Martono. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Ibu Ruspita Sari, seorang mantan jamaah. Jamaah umroh atau haji? Ibu? Jamaah umroh. Jamaah umroh. Iya. Dan juga ada Pak Tulus Abadi, selamat pagi, dari Ketua YLKI. Baik, saya mungkin yang pertama akan ke Bapak Martono terlebih dahulu. Sebagai agen begitu, Pak Martono tentunya tahu betul bagaimana perusahaan First Travel ini itu legal pastinya. Bisa diceritakan sedikit profil dari perusahaan First Travel ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai agen First Travel sebetulnya baru setahun ini saya tergabung di batch 3. Sebetulnya awalnya saya jadi jamaah umroh. Kemudian ada tawaran dan sebagainya. Sudah menjadi jamaah umroh? Sudah di tahun 2015, 2016 juga sudah. Nah, untuk profil First Travel sendiri memang dari pengalaman saya waktu jadi jamaah umroh memang dengan harga yang sangat murah dan pelayanan waktu itu sangat memuaskan. Itu yang saya tahu. Kemudian karena terdorong keinginan membantu keluarga, teman, dan akhirnya saya bergabung menjadi Smart Agen. Baik, artinya Anda tertarik karena biaya First Travel ini sangat murah begitu. Sebesar berapa Pak, kalau boleh tahu? Untuk yang terakhir ini promonya 14,3 juta. 14,3 juta rupiah untuk biaya umroh sendiri begitu ya. Yang berbeda adalah Biro Perjalanan First Travel dengan travel lainnya begitu. Ini ada agen begitu. Apakah ini juga yang mungkin bisa memperbanyak para calon-calon jamaah untuk menjadi calon jamaah dari First Travel sendiri begitu? Kemungkinan iya, karena pengalaman saya sebagai agen adalah yang pertama saya ajak adalah teman, saudara, tetangga yang mereka secara ekonomi mungkin kurang mampu, tapi karena biaya yang sangat murah ini mereka akhirnya juga tertarik. Jadi nawaitunya memang kita ingin membantu teman dan saudara yang umroh dibandingkan dengan yang travel yang lain yang harganya memang lebih mahal. Jadi itu yang mendasari kami ingin jadi agen itu membantu untuk memudahkan saudara atau teman yang untuk berangkat umroh. Baik, oke. Kita tahu ya Pak, tahun-tahun sebelumnya First Travel ini memang tidak ada masalah, namun belakangan ini terjadi masalah, ada jamaah umroh, calon jamaah umroh yang merasa dirugikan dan menuntut refund atau pemberangkatan umroh begitu. Apa sih yang terjadi oleh perusahaan First Travel ini Pak? Kami sebagai agen tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam manajemen, karena fungsi kami sebagai agen adalah fungsi administratif, membantu mendaftarkan, kemudian membantu administrasi misalkan tukar kwitansi, karena perlu diketahui bahwa jamaah itu bisa langsung transfer ke First Travel lewat virtual account, ada juga yang bayar cash. Nah, kami membantu menukarkan slip transfer buktinya itu ke First Travel untuk mendapat kwitansi resmi dari First Travel atas nama jamaah yang bersangkutan. Itu. Jadi fungsi kita adalah fungsi administratif, kita tidak pegang uangnya, kita hanya membantu kelancaran dokumentasi. Kemudian yang lainnya misalkan kita juga membantu mengambilkan koper atau perlengkapan umroh yang lainnya. Itu jadi itu fungsi agen. Baik, artinya untuk pembayaran dari para calon jamaah umroh ini langsung kepada perusahaan seperti itu? Iya, sebagian besar iya, kecuali yang misalkan yang mbah-mbah yang nggak punya rekening, kita bantu membayarkan pun atas nama langsung jamaah. Jadi kita tidak pegang sama sekali. Baik, selama ini Anda tidak tahu internal perusahaan First Travel sendiri sebagai agennya? Kita tidak tahu internal di perusahaan ada apa, kita tidak tahu. Karena fungsi kita kembali lagi hanya administratif untuk alokasi penjadwalan, schedule, siapa yang berangkat, kapan berangkatnya itu menjadi otoritas murni dari First Travel. Jadi saya hanya menyampaikan kepada jamaah. Baik, oke. Ibu Ruspita Sari sebagai mantan jamaah? Iya, begitu. Anda merasa dirugikankah atau mungkin sebagai jamaah yang memang merasa dimudahkan karena biaya umroh First Travel ini sangat murah, 14,3 juta? Oke, sebelumnya itu saya berangkat 2015 ya. Kemudian saya merasakan seperti yang Pak Martono tadi cerita, bahwa kita merasakan ada hal yang baik dari First Travel. Kemudian di tahun 2016 saya memberangkatkan orang tua saya dan kakak saya. Begitu pula dengan kesannya membaik. Tetapi ketika saya di sini ada teman-teman
yang ingin umroh dan meminta bantuan, otomatis kan informasi dari saya itu teman-teman mau umroh dengan first travel ini gitu. Dan kenyataannya setelah kesini ternyata hanya janji-janji dari first travel. Dan sudah mengalami reschedule beberapa kali. Itu terjadi sejak 2017, mulai 2017 ini. Iya. Oke, tapi sebelumnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Sudah dapat jawaban dari pihak first travel sendiri, Ibu? Untuk jawaban secara langsung oleh ownernya sih tidak. Jadi kita hanya jawaban melalui dari adminnya atau CS-nya gitu. Baik. Baik, oke. Ibu Ruspitasari tadi menyebutkan ada reschedule begitu. Jawaban dari first travel reschedule untuk kapan waktunya pastinya? Tidak jelas. Tidak jelas. Paling hanya dengan alasan kendala teknis aja. Baik, untuk kendala teknis saja. Tapi kendala teknisnya pun kita juga tidak tahu apa kendala teknisnya. Baik, oke. Pak Tulus Abadi, melihat komentar dari para agen dan juga mantan jamaah begitu, apa pendapat Anda mengenai travel ini begitu? Ya, pendapat saya dari hulu dulu bahwa ini sebenarnya titik lemah atau bahkan yang sangat lemah dari Kementerian Agama ketika Kementerian Agama memberikan sebuah izin operasional dari perusahaan travel dan saat ini lebih dari 700 izin operasional, tapi kemudian tidak mampu mengawasi performa dari travel yang bersangkutan, dalam ini first travel. Karena sebenarnya ketika first travel memberikan paket promo katakanlah begitu dengan hanya 14 juta, itu sebenarnya awal dari masalah. Karena itu jauh di bawah cost operasional, cost production dari normal dari biaya umroh ke Arab Saudi. Jadi memang sebenarnya dengan angka 14,5 juta sekian, kemudian diberangkatkan 1 tahun kemudian, ini kan sebenarnya banyak persoalan yang harusnya Kementerian Agama sejak awal membongkar persoalan ini. Ya, karena kalau konsumen atau jamaah memang ya tentu apalagi jamaah yang tidak terinformasi tentu sangat sensitif dengan harga. Ibarat kita beli di supermarket diberikan diskon, beli 1 dapat 2 dan seterusnya, tentu senang. Nah ini kemudian Kementerian Agama tidak memberikan kontrol apapun terhadap kinerja umroh khususnya first travel. Walaupun memang di sini perusahaan first travel ini legal begitu, mendapatkan legalitas dari Departemen Agama sendiri begitu, artinya monitoringnya yang mungkin dari Departemen Agama karena belum memang jelas. Syarat sebuah agen travel atau biro travel itu kan mengantongi izin operasional dari Kementerian Agama. Memang semuanya yang bermasalah secara normatif dia mengantongi izin, ya. Tetapi kemudian di tengah jalan izin mungkin disalahgunakan, kemudian dengan berbagai trik, gimmick marketing dan segala macam, sehingga konsumen terjebak pada sebuah promosi-promosi yang sangat sebenarnya tidak rasional. Sebenarnya ketika tadi saya katakan dengan angka 14,5 juta kemudian diberangkatkan tahun depan, sebenarnya pertanyaan besarnya, uang ini digunakan untuk apa dulu? Karena ingat bahwa ketika kita melakukan umroh, ini kan uangnya harus dikelola dengan cara betul-betul yang halal, dalam arti tidak ada riba, tidak digunakan untuk kegiatan bisnis yang bertentangan dengan syariat Islam dan seterusnya. Ini kan tidak terkontrol, ya, bukan semata-mata diberangkatkan dengan waktu yang tertentu, tapi kemudian uangnya ini dikemanakan dulu selama 1 tahun atau 6 bulan, diputar kemana dulu. Ini yang harus diawasi, ya. Dan kedua, sebenarnya dengan seperti itu, mestinya Kementerian Agama sudah mencium gelagat tidak baik, ya, karena dengan model-model seperti itu adalah low cost, ya, sehingga resiko atau potensi untuk terjadinya pelanggaran hak calon jamaah itu sangat besar. Misalnya soal jadwal keberangkatan, dan jamaah tentu saya nggak tahu apakah dulu dikasih tahu soal jadwal keberangkatan itu, membaca kontraknya atau tidak, dan kemudian apakah juga first travelnya memberitahu bahwa kontraknya seperti itu atau tidak. Karena ada 2 hal dalam kontrak yang sangat melemahkan jamaah. Pertama, bahwa jadwal keberangkatan itu bisa direschedule sampai 5 kali. Ya, itu ada kontraknya seperti itu. Nah, apakah itu dibaca atau tidak? Kalau tidak juga apakah pihak first travelnya memberitahu atau tidak terkait dengan kontrak semacam itu? Dan juga di kontrak juga disebutkan bahwa keberangkatan jamaah itu diberitahukan H-1, ya.
apakah itu juga dibaca atau tidak, dan juga diberitahukan atau tidak ketika tanda tangan kontrak, berangkat, bayar, dan seterusnya. Karena ketika H-1 itu menjadi sangat sulit bagi calon jamaah untuk mengatur manajemen waktunya. Karena kalau dia kerja misalnya harus izin, cuti, dan segala macam. Apalagi kalau umroh kita tahu ada ritual-ritual tertentu, ya selamatan dan segala macam, itu kan menjadi sangat menyulitkan calon jamaah untuk berangkat memutuskan pemberitahuan itu pada H-1. Baik, betul tidak sih Pak Tulus, First Travel ini menggunakan istilah skema Ponzi begitu, member to member, yang Anda tahu seperti apa? Iya, dugaannya seperti itu, logikanya memang menggunakan seperti itu. Tapi untuk membuktikan seperti itu kan perlu pembuktian yang dari lembaga kompeten, misalnya dalam ini PPATK ataupun OJK. Sehingga kita hanya berdasarkan common sense saja bahwa ini ada sistem Ponzi yang sebenarnya sudah terlarang, atau kalau yang lain juga ada MLM yang juga sudah nyatakan tidak boleh, tapi praktek semacam ini harus dibongkar karena kemudian uang ini logikanya untuk apa? Ya selama 1 tahun atau bahkan lebih dikelola, sehingga sebenarnya makanya kami sejak ada kasus ini rame, kami merilis dan meminta Kementerian Agama untuk menutup promosi dari First Travel atau agen umroh yang lain, biro umroh yang lain. Karena kemudian kita menduga dengan kuat bahwa uang calon jamaah itu mereka menggunakan manajemen gali lubang tutup lubang. Mereka merekrut calon jamaah baru, uangnya dikumpulin untuk memberangkatkan calon jamaah yang mangkrak, tapi nanti kalau kita mendaftar yang berikutnya, ini kan calon konsumen menjadi korban berikutnya. Kita nggak jelas kapan diberangkatkan dan seperti apa kalau kita mau refund kalau kemudian kita sudah patah arang terhadap janji-janji palsu itu. Baik, oke. Pak Martono, ketika awal menjadi agen atau mungkin seorang calon jamaah umroh begitu, ada tidak sih kontrak yang jelas antara seorang agen dengan perusahaan? Ada. Kontraknya seperti apa? Sebetulnya nggak saya bawa, tapi dalam dokumen ini ada fotokopinya bahwa kita sebagai smart agen itu berhak mencari mendaftarkan jamaah sebanyak-banyaknya, bahkan sampai 500. Nah, dari itu memang dijanjikan, ya ini dijanjikan bahwa nanti setelah ini program selesai, setiap jamaah kita akan dapat biaya operasional 200.000 per jamaah. Tapi setelah selesai program, bukan daftar langsung dapat duit, tapi katakanlah promo 2017 ini itu selesai per Desember. Satu calon jamaah umroh? Iya. Oke, setelah melakukan perjalanan umroh? Bukan setelah selesai program umroh, artinya kalau selesainya Desember 2017, ya kita bisa menarik dana itu di Januari 2018 katakanlah seperti itu. Bukan selesai jamaah saya yang bergabung ke saya berangkat, bukan. Tapi selesai program. Nah, tetapi pada kenyataannya dengan kondisi seperti ini, Mbak, kita para agen tidak pernah berharap uang 200.000 itu kembali ke kita, karena kita sudah nombok terlalu banyak untuk ngurus administrasi dan sebagainya, dan dengan kondisi yang jadwal tidak pernah jelas seperti ini, kita secara moral dan material kita memang sudah sangat terbebani. Baik, oke. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan perbincangan kita, dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berinteraktif seputar umroh murah, kami ajak Anda berinteraksi di nomor telepon 0213927456. Spesial Report Anyi CV masih akan kembali usai jeda.